Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak seluruh kelas 3, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu sehat walafiat ya, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara online pada pagi hari ini. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini insya Allah bermanfaat. Amin. Baik, berjumpa kembali dengan Buntin. Hari ini kita belajar tematik seperti biasa, yaitu subtema kedua. Hari ini kita memasuki pembelajaran ke-5 dan ke-6 ya. Silakan buka buku paketnya PB 5 dan PB 6 atau pembelajaran 5 dan pembelajaran ke-6. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang kalimat efektif dan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Kita juga akan mempelajari tentang budaya gotong royong di sekitar rumah dan pentingnya sikap bersatu dalam keragaman. Anak-anak ibu yang sholih dan sholihah, silakan dibuka buku paketnya pembelajaran 5 dan pembelajaran 6, yaitu halaman 49. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang kalimat efektif. Anak-anak ada yang tahu kalimat efektif itu apa? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Nah, itu adalah pengertian kalimat efektif. Nah, di sini penggunaan kalimat efektif memiliki aturan-aturan ya. Yaitu yang pertama, memiliki unsur utama kalimat ya, yaitu terdapat subjek dan predikat. Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan tertentu ya. Kemudian predikat adalah unsur kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Nina belajar. Nina termasuk ke dalam subjek. Kemudian belajar termasuk predikat. Nah, itu adalah subjek dan predikat ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kata baku dan ejaan yang tepat. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kalimatnya yaitu ringkas, yaitu menggunakan kata-kata sesuai kebutuhan. Nah, contoh ya, Made masuk ke dalam ruang kelas. Kira-kira itu termasuk kalimat efektif atau tidak? Nah, itu adalah kalimat tidak efektif. Kenapa? Karena di sini ada Made masuk ke dalam ruang kelas. Ke dalam sama ruang itu kan sama-sama di dalam ya. Jadi yang tepat adalah Made masuk ke ruang kelas. Tidak perlu ada kata ke dalam lagi ya, karena ruang itu udah masuk ke dalam ya. Jadi itu yang betul adalah Made masuk ke ruang kelas. Itu adalah kalimat atau contoh kalimat efektif. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang musim kemarau. Nah, di Indonesia terdapat 2 musim ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kira-kira sekarang ini musim apa ya? Musim kemarau atau musim hujan? Ya, musim kemarau atau kemarau panjang dapat mengakibatkan kekeringan. Nah, pada musim kemarau ini biasanya cadangan air tanah itu berkurang ya.
karena air di danau dan di waduk juga menyusut. Kemudian sumur pun menjadi kering sehingga masyarakat mengalami kekurangan air. Nah, kemarau panjang juga dapat merugikan para petani loh ya. Nah, tanaman padi menjadi kering karena kekurangan air. Akibatnya hasil panen para petani pun berkurang. Nah, jika terjadi kemarau panjang, masa tanaman padi akan mundur dibandingkan waktu biasanya. Nah, untuk mengatasi musim kemarau panjang, para petani menanam tumbuhan yang lebih tahan terhadap cuaca panas. Nah, biasanya pada musim kemarau, petani menanam tumbuhan selain padi ya. Sebagian besar petani menanam palawija. Ada yang menanam umbi-umbian, kemudian jagung dan kacang tanah. Nah, saat musim hujan datang, petani baru menanam padi. Dengan demikian, para petani dapat memperoleh keuntungan dan terhindar dari kerugian. Nah, anak-anak silahkan kalian bisa baca kembali di halaman 54 ya, yaitu tentang bencana pada musim kemarau. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gotong royong. Anak-anak, ada yang tahu gotong royong itu apa? Guru yakin kalian semua tahu ya. Nah, gotong royong adalah mengerjakan sesuatu bersama-sama. Nah, ketika hujan sudah mulai sering turun, nah biasanya menandakan bahwa musim hujan sudah datang. Nah, kemudian petani pun kan biasanya bersiap-siap ya untuk menanam padi. Nah, petani ini biasanya mereka bergotong royong ya ketika menanam padi. Nah, kemudian budaya gotong royong ini biasanya dalam menanam padi masih dilakukan oleh seluruh para petani. Seperti para petani di Lombok, mereka bergotong royong dalam menanam padi ya. Nah, tradisi di Lombok ini disebut atau dinamakan besiru ya. Budaya gotong royong dimiliki oleh hampir ya semua suku yang ada di Indonesia. Nah, budaya gotong royong dilakukan dalam berbagai kegiatan ya, seperti membangun rumah, mengolah sawah, kemudian memperbaiki jalan dan sebagainya. Masih banyak kegiatan lain yang biasanya dilakukan gotong royong. Nah, budaya bergotong royong dapat menumbuhkan rasa tolong-menolong dan mempererat persaudaraan. Kemudian, gotong royong juga mencerminkan sikap bersatu dalam keragaman. Nah, ketika bergotong royong, biasanya ya semua warga dari berbagai macam suku dan budaya ikut serta melakukan kegiatan gotong royong. Mereka bekerja sama-sama ya tanpa membeda-bedakan, tanpa membedakan suku, agama, budaya. Nah, mereka bekerja sama untuk mewujudkan tujuan yang sama. Nah, dalam gotong royong akan mencerminkan sikap yang pertama kebersamaan dalam keragaman, yang kedua tolong menolong, yang ketiga hidup rukun. Gotong royong pun tidak hanya dilakukan di masyarakat, tetapi bisa juga dilakukan di sekolah, di rumah. Nah, contoh gotong royong ketika di sekolah yaitu bekerja sama ketika mengerjakan piket ya, kemudian mengerjakan tugas kelompok. Nah, dalam tugas kelompok biasanya dilakukan pembagian tugas juga ya. Nah, setiap anak dapat mengerjakan tugasnya berbeda-beda, dan setiap anak itu harus melakukan tugasnya dengan baik agar tugas kelompok dapat selesai dengan baik dan selesai tepat waktu. Nah, seperti itu. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini, dan untuk tugas kalian adalah ini ya. Silakan diisi dengan teliti. Tulis soal dan jawabannya di buku tulis tematik. Untuk tugasnya tidak perlu dikirimkan hari ini, insya Allah nanti ketika pertemuan Bu Guru akan cek semua hasil pekerjaannya.
anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.